Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mereview materi 9 ya. Di tema 9, subtema 1, 2, dan 3. Nah, di sini tentang kekayaan sumber energi di Indonesia. Yang pertama materinya tentang pembangkit listrik tenaga air, di mana pembangkit listrik tenaga air itu merupakan salah satu energi alternatif nih, bisa dibaca sumber energi alternatif ya. Selanjutnya ada apa lagi? Nah, ini ada latihan-latihan soal yang kemarin udah dikerjakan. Danau, apakah danau merupakan sumber energi alternatif? Enggak, Bu, karena dia airnya tidak bergerak ya. Sumber energi alternatif air yang bisa digunakan adalah yang airnya bergerak. Nah, di sini juga ada sumber daya alam. Kalian ingat-ingat lagi sumber daya alam mana aja yang bisa diperbarui dan yang tidak dapat diperbaharui. Lanjut ke bahasa Indonesia halaman 90 tentang wawancara. Apa sih itu wawancara? Apa sih kegiatan wawancara? Nah, nanti kalian bikin soalnya seperti itu aja biar mudah ya. Biar mudah diingat juga. Ingat jawabnya nggak usah membuka buku. Di sini juga ada nih hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Misalnya lingkungan yang kotor kayak mana, lingkungan yang bersih kayak mana kewajibanmu. Nah, selanjutnya ada di sini masih manfaat energi matahari. Ya, tahulah manfaat energi matahari membantu proses fotosintesis ya, membantu keberlangsungannya hidup baik hewan, manusia, dan tumbuhan. Apalagi nah, ini hak dan kewajiban kamu juga masih nih. Bagaimana hak dan kewajiban kamu apabila misalnya kemarin sebelum ada COVID piknik, nah itu apa kewajibannya, membuang sampah sembarangan atau gimana ya, dipelajari lagi. Lalu nih masih tentang wawancara. Apa sih yang harus diperhatikan saat wawancara? Sebelum wawancara, saat wawancara, dan sesudah wawancara. Ya, itu baru subtema 1. Banyak yang kita lewat ya di tema 9 ini, karena ini tinggal mereview juga materi-materi sebelumnya hampir sama. Tetap latihan soalnya dibaca ya Kak ya. Meskipun dikerjakan hanya beberapa, tapi kan itu udah kalian kerjakan, jadi udah ada gambarannya gitu ya. Lanjut ke subtema 2 nih. Sekarang perubahan energi baik yang di rumah kalian atau yang di sekolah, kemarin udah dibahas ya. Contoh setrika, perubahan energi apa Kak? Listrik menjadi panas. Lagi nih, bermain sepeda dari energi kimia menjadi gerak. Pakai lampu, listrik menjadi cahaya. Menggunakan telepon, berarti listrik menjadi bunyi. Nah, di sini ada juga energi alternatif panel surya, alternatif air, angin, nuklir ya. Ada semua di sini. Lalu pemanfaatan dan persebaran sumber daya alam nih, petanya ada semua. Nah, bisa dibaca. Ini udah kita bahas lalu ya Kak ya. Sebelum ada COVID udah kita bahas, jadi adalah masih ingat. Lagi apa tentang ini hak dan kewajiban lingkungan sama. Energi panas, energi bunyi, energi listrik masih sama ya. PPKM juga masih sama, bahasa Indonesianya masih sama tentang wawancara. Kira-kira kalau ini di daerah pantai seperti ini, teks wawancaranya yang tepat bagaimana? Nah, masa iya di pantai pertanyaannya misal bagaimana cara merawat kebun teh, berarti salah ya. Berarti pertanyaannya adalah bagaimana para nelayan memanfaatkan tenaga angin untuk mencari ikan. Nah, boleh itu dibuat pertanyaan ya. Contoh pertanyaan wawancara di daerah pantai. Ini kan nih menjelaskan manfaat sumber daya alam. Nah, daging
Misalnya nih, daging dimanfaatkan untuk dikonsumsi, dibuat sate, dikonsumsi. Dan di halaman 135 ya. Nih, misalnya grafit hasil tambang digunakan untuk pembuatan pensil. Halaman 135. Itu baru subtema 2 ya. Tetap dibaca latihan-latihan soalnya ya yang udah disuruh kerjain kemarin. Oke. Lanjut ke subtema 3 yang terakhir nih, langkah-langkah wawancara. Tadi di sini juga ada, padahal di depan udah dijelasin ya. Gak apa-apa, ini sebagai rangkuman aja. Dan lagi selanjutnya nanti kalau ada teks seperti ini, misalnya kalian suruh tunjukkan kalimat percakapan muat berapa yang menunjukkan wawancara menutup pembicaraan. Boleh nanti ya dipelajari lagi. Nih pemanfaatan SDA secara bijak. Hak dan kewajiban penggunaan air nih yang biasanya kalian lupa. Menutup keran setelah digunakan. Mematikan TV apabila sudah tidak ditonton gitu ya. Mematikan lampu apabila mau keluar rumah nih. Ada dampaknya juga nih apabila kita tidak melakukan kewajiban nih, membuang sampah kok di sungai, sungainya jadi tercemar, jadi kotor. Ternyata kamu habis mandi tidak menutup keran, airnya meluap. Ya, jadi pemborosan kak. Selain boros listrik juga boros air. Ya. Oke, pemanfaatan energi alternatif nih seperti contoh matahari, air terjun, gelombang air laut sebagai pembangkit listrik. Kalau dari matahari pembangkit listrik apa? Iya, panel surya. Pembangkit listrik tenaga angin juga ada. Mungkin itu aja ya materinya untuk tema 9. Di sini banyak lagi nih latihan-latihan soalnya ya. Boleh kalian baca-baca lagi kak. Dikerjakan juga nggak apa-apa, untuk latihan aja ya, mulai dari tema 8 dan tema 9 yang jadi satu. Oke, cukup sekian untuk review materi tema 9 nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.